Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa bersama sahabat Bang Zai dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini. Kenapa sih suara kita cepat habisnya? Ataupun suara kita sering tersendat ya? Nah, itu biasanya sering terjadi pada saat kita memulai suara di nada-nada yang tingkat tinggi. Ya, nah kita kan memulai suatu nada ataupun irama itu kan mulai dari nada-nada dasar ya. Nah, seperti mengaji kita menggunakan nada yang pertama rendah, kemudian mulai meningkat sampai ke nada yang tertinggi. Begitu juga dengan menyanyi, ya. Nah, perbedaannya di sini berbeda dengan seorang penyanyi seperti penyanyi rock. Itu memang suaranya memang harus keras dan tinggi ya. Nah, namun kali ini keluhannya kenapa bisa suara kita itu habis cepat ataupun kita pas nada tinggi suaranya tersendat. Nah, ada beberapa tips yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Nah, yang pertama, langsung ya ini ya. Yang pertama itu adalah kita termasuk kategori gerogi. Nah, gerogi bisa menyebabkan terjadinya kita nggak pede tampilnya, jadi nggak maksimal gitu kan, jadi masih ragu, gerogi seakan-akan kita seolah-olah takut akan melakukan sebuah kesalahan ya. Nah, dari situ kalau gerogi ini tadi sudah masuk ke dalam diri kita, sudah hadir pada diri kita saat kita ingin tampil, itu otomatis suara akan hilang dan tersendat ya. Nah, di situ sering itu terjadi. Oke, yang pertama tadi gerogi. Itu gerogi sama dengan kata lainnya yaitu demam panggung. Ya, demam panggung bisa gerogi, demam panggung. Demam panggung kenapa bisa terjadi? Karena kita belum menguasai audiens dan suasana panggung saat itu. Nah, kalau azan kan nggak pakai panggung, Mas. Oke, kalau azan berarti kita belum menguasai audiens. Ya, audiens kita. Audiens itu siapa? Penonton kita ataupun yang menyaksikan kita, masyarakat ataupun jamaah. Nah, seperti azan dan bilal ya, di situ kita tersendat ataupun biasanya sering terjadi bahkan karena lupa. Ya, lupa kita apa yang akan kita bacakan, apa akan kita bawakan, nada apa yang akan kita bawakan. Ketika kita lupa, itu kita akan merasakan gerogi ya. Gerogi tadi akan menyebabkan kita menjadi demam panggung. Jadi saling berkaitan. Next, yang ketiga. Ya, yang ketiga di antara tadi gerogi dan demam panggung, yang ketiga adalah kita tidak melakukan refresh diri terlebih dahulu. Apa yang maksud saya refresh diri? Kita memastikan kondisi badan kita itu sehat, baik, aman. Nah, di situ bahwasanya kalau suara itu bersangkut paut dengan kondisi badan. Apabila kondisi badan kita fit, itu insya Allah nanti nada kita akan bisa mencapai ke nada-nada yang tinggi dengan tenang, membuat cengkok dan lain sebagainya, irama. Ya, tapi kondisi badan kita harus benar-benar fit. Ya, makanya sebelum tampil kita harus istirahat terlebih dahulu, banyakkan istirahatnya. Misalkan besok pagi kita tampil nih, hari ini jangan banyak aktivitas ataupun jangan banyak mengeluarkan suara. Nah, otomatis di situ kita merefresh badan kita, mengoptimalkan agar besok kita tampil dengan fresh. Nah, begitu. Oke, gerogi, demam panggung, merefresh diri. Yang keempat adalah kuasai materi yang akan kita bawakan. Ya. Nah, ketika kita sudah menguasai materi yang kita bawakan nanti, otomatis kita akan hadir rasa percaya diri pada diri kita. Ya. Nah, kalau sudah kita rasanya percaya diri, oh saya nggak akan melakukan kesalahan, insya Allah. Saya ini sudah hafal. Nah, otomatis kita nggak akan gerogi, percayalah itu. Karena apa? Karena kita sudah tahu, oh nanti saya akan membawakan seperti ini. Nah, kita susun rencana di situ. Nah, apalagi kalau azan, ya azan gitu juga. Kita harus kuasai nada apa yang akan kita bawakan. Nah, jangan sampai nada yang kita bawakan itu hilang di tengah jalan jadi campur aduk nadanya. Ya, ada kadang membawakan irama azannya nahwan, khusus nahwan aja tiba-tiba dicampurnya dengan sika, ya kan? Nanti campur aduk jadinya. Nah, otomatis di situ
membuat kita jadi nggak pede, jadi kemana nadaku tadi. Jadi pikiran kita entah kemana-mana. Nah itu kuasai materinya ya. Selanjutnya kita mengenali karakter ya kan, karakter orang tempatan kita ataupun orang yang hadir pada hari itu. Kita kenali itu. Nah, sudah kita kenali karakternya seperti apa, kita harus anggap mereka itu sebagai pendukung kita, ya, bukan malah menganggap penonton itu sebagai penghalang, enggak ya. Karena kalau kita anggap penonton itu sebagai penghalang, otomatis nanti kita akan berpikir, aku bisa nggak nih ya, nanti takutnya penonton disorak ini apa segala macam. Jangan berpikir seperti itu, ya. Nah, jadi otomatis nanti akan bisa mengoptimalkan di saat kita tampil. Nah, itu dia. Selanjutnya, ada lagi nggak? Ada. Nah, kita harus sebelum tampil latihan. Apa yang mau kita bawakan? Ngaji, ya. Kalau ngaji, latihan. Tapi ingat, saya merekomendasikan bahwasanya kalau latihan itu jangan 1 hari sebelum tampil. Karena di 1 hari sebelum tampil itu kita merefresh diri ataupun mengistirahatkan tubuh kita agar maksimal. Jadi jangan 1 hari mau tampil ini jangan kita beraktivitas seperti latihan suara tinggi, ya. Jangan, nanti malah begitu besok paginya tampil kita hilang suara karena semalam kita habis latihan. Nah, jadi entah itu 2 hari sebelum tampil, entah itu 3 hari sebelum tampil latihan, ya. Nah, dari situ nanti di sehari sebelum tampilnya itu kita bisa istirahatkan diri kita. Nah, jadi suara yang hilang semalam itu karena latihan, hari besoknya dia akan pulih kembali. Nah, di situ kita bisa merasa pede nantinya, merasa pede, merasa percaya diri, dan nggak ada keraguan di saat kita tampil gitu. Nah, yang penting itu tadi, jangan sampai ada keraguan bahwasanya kita sudah disuruh tampil, kita bisa tampil, berarti kita yang memang yang sanggup gitu. Nah, otomatis yang belum tampil belum tentu sanggup, ya. Jadi kita yang tampil adalah kita yang sanggup. Kenapa kita disuruh? Ya karena kita sanggup gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak ada yang perlu diragukan. Jangan pernah menganggap bahwasanya ini sebuah halangan, jangan pernah. Ketika tampil fokus pada apa yang kita tampilkan, ya, fokus pada apa yang kita tampilkan, sesuaikan nada yang kita punya, pita suara kita seperti apa tingginya, sesuaikan di situ, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, alamat suara akan hilang, merasa tercekik, ya kan, dekat suara, tertekan, itu akan muncul apabila nada-nada itu yang tidak sesuai dengan kita bawakan, dan kita paksa bawakan, itulah yang akan terjadi. Kita akan merasakan kehilangan kontrolnya nanti. Ya, kita nggak bisa mengatur ini, mengatur nada ini nggak bisa. Baik itu di azan, ngaji, nyanyi pun gitu. Sesuaikan dengan nada kita. Seperti apa nada kita. Kalau nyanyi pun begitu. Kalau nyanyi nada kita seperti ini, kita bawakan pula di nada, misalkan nada kita di C kan, di C. Kita bawakan di nada di D, ya kan? Itu nanti kita yang kewalahan. Karena apa? Karena kita suara kita itu ada di C, ya kan? Bisa masuk dengan musik. Kalau musiknya yang kita ikutin di nada D misalkan, itu nanti kita yang kewalahan. Kita yang mengejar musik malahan. Nah, jadi kalau musik dikejar, alamat nggak akan bisa. Kenapa? Musik tinggi nadanya itu sangat-sangat tinggi berbeda dengan pita suara kita. Jadi nggak akan terkejar. Makanya jangan mau diatur musik, tetapi kitalah yang mengatur musik ini tadi. Nah, kita harus tahu dulu posisi suara kita di mana, ya kan? Posisi suara kita di mana, tingkatan nada kita di mana, baru kita cocokkan dengan musik. Jangan musik yang mencocokkan dengan kita, ya. Kita yang mencocokkannya. Nada kita seperti apa? Terapkan di musik itu. Itulah dari saya. Baik, semoga tips ini bermanfaat. Salam dari Bang Zai, semoga berhasil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.